Benar Tuhan, Engkaulah harapan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkaulah penolong kami. Kami tahu Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Kau berbicara buat kami, agar setiap kami mengerti apa rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan urapilah hamba untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan amin. Ya, sambil duduk, mari berikan senyum dulu buat kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya saudara, bersyukur kita sudah masuk dalam bulan yang baru. Tentunya dengan tema yang baru, karena setiap bulan kita berganti tema. Dan di sepanjang bulan ini kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema yang namanya terobosan. Katakan sama-sama, terobosan. Saudara, kita akan melihat, kalau saudara perhatikan gambar di depan, ada sebuah gambar bagaimana 4 orang yang membawa orang lumpuh untuk datang kepada Yesus. Untuk itu saya rindu setiap kita boleh melihat firman Tuhan dalam Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, bisa katakan haleluya. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sedangkan Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat-ayat yang genap. Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datang orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, karena di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya, sama-sama. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosa bersihkanmu. ya saudara, tadi saya katakan bahwa di sepanjang bulan ini kita akan belajar banyak tentang terobosan. Saudara, kalau kita memperhatikan cerita firman Tuhan ini, sungguh cerita yang luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu ada 4 orang yang punya hati yang luar biasa. Ada 4 orang yang punya hati yang begitu baik sekali, sehingga mereka membawa salah satu orang yang lumpuh untuk datang kepada Yesus. Dan kita akan melihat bagaimana keempat orang tersebut bisa mengalami sebuah terobosan yang luar biasa. Kalau kita melihat situasinya pada waktu itu, situasi yang begitu sulit, situasi yang begitu susah, tapi mereka 4 orang tersebut bisa mengalami terobosan dalam hidup mereka. Dan saya rindu bahwa setiap kita di sepanjang bulan ini boleh mengalami begitu banyak terobosan-terobosan. Amin saudara. Mari kita belajar di bulan lalu tentang Roh Kudus. Bagaimana ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus, ingat dia dinamis atau dinamik saudara. Biasanya ketika orang mau membangun atau membuat terowongan, ketika itu buntu, dipakailah dinamit. Supaya apa? Supaya bisa melubangi, untuk menerobos sesuatu yang tertutup. Saya tidak tahu dengan kehidupan kita di hari ini, apakah ada pintu-pintu yang tertutup, ataukah mungkin ada jalan yang tertutup, atau mungkin sepertinya tidak ada jalan lagi. Dan kita mau belajar bagaimana supaya setiap kita boleh mengalami terobosan. Ada 3 hal saudara yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana kita mengalami terobosan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3.
tidak melihat masalah sebagai penghambat. Perhatikan ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang yang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saudara, kalau kita melihat situasi pada waktu itu, ternyata situasinya bukan situasi yang mudah, betul? Situasinya begitu sulit sekali. Masalahnya apa di sana, saudara? Yang pertama, 4 orang ini harus membawa beban, di mana mereka harus membawa tilam, dan di atas tilam ada orang lumpuh. Kemudian saudara perhatikan, ini gambar rumah pada zaman Yesus, saudara. Jadi perhatikan bahwa pada waktu itu dikatakan di firman Tuhan begitu banyak orang, sampai muka pintu pun tidak. Artinya orang yang begitu banyak. Kenapa banyak? Karena memang pada waktu itu Yesus sedang viral. Karena Yesus begitu banyak menyembuhkan orang, sehingga di mana Yesus berada selalu orang berbondong-bondong. Ada yang ingin mendengarkan pengajarannya, ada yang ingin disembuhkan, ada yang ingin dipulihkan. Ada begitu banyak motivasi orang datang kepada Yesus. Dan pada waktu itu juga ketika tersiarlah kabar, ketika Yesus ke Kapernaum, semua orang berbondong-bondong, saudara. Begitu banyaknya orang sampai muka pintu pun tidak ada tempat. Saudara, itu masalah yang luar biasa. Pertama, tadi saya katakan bahwa mereka memotong orang. Kalau orang yang sehat tidak apa-apa, ini orang yang lumpuh, saudara. Bahkan tidak dikatakan berapa beratnya orang yang digotong, saudara. Saudara, ya taruhlah 80 kilo berat mereka, atau 90 kilo. Digotong 4 orang menggunakan tali, saudara, plus dengan tilamnya, ya berapa berat yang harus mereka pikul. Ditambah lagi tempatnya sudah penuh. Dan dikatakan di firman Tuhan, mereka naik ke atap. Naik ke atap, saudara. Atap pada waktu itu, saudara, bukan seperti kita. Memang itu sepertinya cor-coran, saudara, tapi itu bahannya berbeda dengan bahan yang sekarang. Kalau sekarang, kalau kita mau bongkar setengah mati karena semen. Pada waktu itu, rumah pada waktu, saudara, itu bahannya untuk membuat sebuah atap itu dari ranting-ranting, kayu-kayu, kemudian ditaruh ranting-ranting, kemudian ditaruh lagi dedaunan, kemudian ditambah dengan tanah liat sampai dia menjadi keras. Bayangkan, saudara, mereka harus naik ke atap. Naik sendiri saja sudah susah, apalagi nih bawa orang yang lumpuh, saudara. Saya tidak tahu bagaimana mekanismenya mereka naik ke atap, tapi intinya firman Tuhan mengatakan bahwa mereka naik ke atap. Bagaimana caranya tidak dijelaskan. Mungkin naik tangga kah? Atau bagaimanakah? Tetapi intinya itu adalah sebuah hambatan-hambatan, sebuah penghambat-penghambat, tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi, saudara. Tetapi sekali lagi bahwa keempat orang ini tidak pernah melihat bahwa itu sebagai penghambat. Belum lagi ada kemungkinan, saudara, mereka akan mendapatkan marah. Ini orang punya rumah, saudara. Orang bongkar atap ini. Saudara, kalau saudara bongkar orang punya atap, bagaimana kira-kira? Bisa pukul-pukul. Kamu bilang, bantu bangun. Saudara, resiko penghambat yang begitu luar biasa, tapi tidak pernah menghalangi keempat orang ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka bisa menerobos orang yang begitu banyak tadi, sampai begitu banyaknya orang, sampai di depan pintu pun tidak ada tempat. Tapi sekali lagi, masalah bukan menjadi penghambat untuk mereka. Tantangan yang begitu berat bukan menjadi penghambat buat mereka. Saudara, saat ini seluruh dunia, bukan hanya Jayapura, seluruh dunia mengalami pandemi yang luar biasa. Kalau tahun 98 itu krisis terjadi, yang paling kena dampaknya hanyalah orang-orang menengah ke atas yang punya dolar. Karena apa? Dolarnya tiba-tiba naik, saudara. Sekarang yang kena krisis
atau akibat pandemi ini, semua orang, dari orang yang paling bawah, orang miskin sampai orang yang kaya, semua terdampak karena pandemi ini. Ada begitu banyak orang yang di PHK, ribuan orang di PHK, ribuan orang dirumahkan, ribuan orang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Bahkan juga ada begitu banyak yang harus gulung tikar. Saya tidak tahu dengan nasib teman-teman yang hari-hari ini biasa kerja dengan lalapan. Sampai dengan detik ini saya belum melihat ada lalapan yang buka, yang khususnya di malam hari, saudara. Tidak ada. Ya kalau mereka punya tempat sendiri oke gitu kan. Tapi kalau mereka biasa jualan di depan orang punya ruko, kan bisa tunggu orang tutup dulu, baru mereka jual. Terdampak. Tidak tahu dengan mereka makan apa. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, saudara, karena pandemi. Tapi saudara, ada begitu juga banyak orang yang bisa mengalami terobosan di tengah-tengah pandemi. Ada banyak orang juga yang bisa berhasil. Ada banyak orang yang bisa sukses bangkit di tengah pandemi ini karena apa? Karena mereka tidak melihat masalah sebagai penghambat. Kemarin saya mencoba membuka atau mencari tahu contoh-contoh kisah orang sukses yang berhasil di tengah-tengah pandemi. Salah satunya seorang pengusaha di Solo bernama Ana, saudara. Dia biasa membuat kain, benang, dan lain sebagainya yang selalu di drop ke Adidas, Nike, dan lain sebagainya. Tetapi karena pandemi tidak bisa lagi untuk membuat semua itu. Tetapi dia putar otak, langsung dia pindah keluar. Dia membuka namanya usaha pembuatan masker dan juga APD. Itu pasti laris. Karena apa? Karena semua orang lagi cari gitu kan. Dia tidak jadikan masalah sebagai penghambat. Dia menerobos masalah itu. Kemarin karena pandemi, saudara, ada keputusan dari pemerintah bahwa ada pembatasan jam beraktivitas dari jam 6 pagi hanya sampai jam 2 siang. Kemudian naik jam 5 sore. Sehingga membuat banyak orang tidak bisa beribadah. Khususnya kita juga tidak bisa konser. Tetapi saya melihat bahwa masalah tidak bisa berjumpa secara fisik itu bukan masalah ternyata. Nyatanya setiap kita tetap bisa beribadah meskipun dengan cara daring. Kita tidak menganggap bahwa masalah itu masalah. Selama kita menganggap itu masalah, maka masalah itu akan menjadi semakin besar dan akan menghalangi sesuatu yang ada di depan. Makanya jangan pernah anggap masalah sebagai suatu hambatan. Amin, saudara. Bilang ke sebelah, kakak, jangan jadikan masalah sebagai penghambat. Kalau saudara pergi ke ipar gunung, biasanya sebelum naik ada sebuah tulisan. Kalau ragu, lebih baik mundur. Kenapa? Karena orang yang ragu akan melihat masalah menjadi sebuah ancaman yang akan menghancurkan kehidupan dia. Tapi orang yang mau terus maju, dia akan melihat masalah justru sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah batu loncatan untuk dia boleh bangun. Dan saya rindu biarlah di situasi yang sedang terjadi khususnya corona, saudara, sekali lagi jangan jadikan masalah sebagai penghambat. Jangan jadikan mungkin harus belajar dari rumah sehingga kita tidak bisa pintar. Oh saudara, ada begitu banyak hal-hal positif. Kan banyak juga orang yang akhirnya ya sudah begini mau bikin apa lagi. Biar sudah. Semua juga mengalami kok. Semua juga kena dampaknya. Biar sudah. Saya begini-begini saja. Saudara, lihatlah 4 orang tadi. Dia tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah berhenti meskipun masalah itu ada di hadapan mereka. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, bagaimana mereka bisa mengalami terobosan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jeli melihat peluang. Kita baca ayat firman Tuhannya ayat yang keempat. 1, 2, 3.
tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu bermain. Saudara, ingat tadi, ini gambarannya rumah pada waktu zaman Yesus. Ketika melihat di bagian depan, sepertinya itu sangat susah untuk mereka masuk. Betul? Biasanya ketika orang lagi antri, saudara, kira-kira orang mau nggak mengizinkan orang di belakangnya menerobos ke depan? Saya yakin tidak mungkin orang mengizinkan orang di belakangnya menerobos. Pasti mereka akan berusaha mempertahankan posisinya supaya tidak ada orang lain yang masuk. Kenapa? Kalau orang lain masuk, maka dia akan mundur. Kalau dia mundur, dia tidak bisa mendengar Yesus dengan jelas dan tidak bisa melihat Yesus dengan jelas. Artinya, bayangkanlah bahwa setiap orang di tempat itu semua lagi mempertahankan posisi. Artinya, sepertinya tidak ada peluang. Betul? Lihat rumah tertutup semua. Sepertinya tidak ada peluang. Tapi ternyata tidak bagi keempat orang tersebut. Mereka adalah orang-orang yang jeli melihat peluang. Atap bagi mereka adalah sebuah peluang. Tadi saya katakan bahwa konstruksi atap pada waktu itu bukan seperti zaman sekarang. Setelah bongkar zaman sekarang selesai, saudara yang cabut. Tetapi konstruksi pada waktu itu sangat memungkinkan untuk bisa dibongkar, karena memang biasanya atap akan sering diganti. Jadi ada kemungkinan lewat atap itu sebuah peluang. Dan ternyata benar, peluangnya ada di bagian atap. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, saya katakan bahwa tidak ada satupun orang di tempat ini atau mungkin di lingkungan lain, di belahan dunia lain yang tidak terkena dampak corona. Semua kena corona, saudara. Bahkan negara yang besar pun seperti Amerika goncang juga karena corona. Ada begitu banyak orang yang terlihat. Tapi sekali lagi, saudara, mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang jeli untuk melihat setiap peluang-peluang di hadapan kita. Bagi banyak orang ketika gereja ditutup, bukan karena tidak boleh beribadah, tapi karena situasinya tidak memungkinkan. Karena ketika orang begitu banyak berkumpul, ada kemungkinan itu akan membantu penyebaran virus corona. Akhirnya dibuatlah sebuah kebijakan, semua agama tidak boleh beribadah di tempat ibadah mereka, mau Kristen kah, mau Katolik kah, Islam kah, Hindu, Buddha, semua tidak boleh. Bagi banyak orang itu dipikir seperti penghambat untuk mereka datang kepada Tuhan. Ini suatu masalah yang besar. Tetapi ada begitu banyak orang, ini menjadi sebuah peluang. Bukankah di hari ini, mau tidak mau, gereja harus belajar multimedia? Karena apa? Ya karena harus live. Terus ya, kalau mungkin teman-teman GKI sudah terbiasa dengan liturgi, tinggal dibagikan liturginya, mereka ibadah dengan liturgi yang ada, selesai, sudah aman, saudara. Tetapi kadang-kadang butuh juga mereka mendengarkan sesuatu. Makanya, peluangnya apa? Saat ini di YouTube begitu banyak dibanjiri oleh konten-konten rohani. Bayangkan, ada berapa juta gereja yang semua lagi live. Ada begitu banyak orang yang menayangkan ibadah mereka. Kalau saja satu gereja satu konten, ada berapa banyak? Dan biasanya yang live bukan hanya admin gereja, hampir jemaat juga atau mungkin juga pelayan Tuhan juga live juga dibagikan. Seperti saat kita lagi live pakai akunnya ibu, ditandai ke akunnya saya, ke akun gereja, ke akun jemaat Tuhan, itu multiplikasi. Itu peluang. Begitu banyak orang bisa melihat Yesus di dalam sosial media. Saudara, pernah dibuat sebuah survei oleh Josh Butler. Ketika orang mengetik kata pornografi, itu bisa jutaan link yang akan muncul.
Tetapi ketika orang mengetik Yesus hanya berapa saja, sedikit saja link yang akan muncul. Tapi sekarang saudara akan begitu banyak menjumpai ibadah-ibadah di mana saja, mau di YouTube, mau di IG kah, mau di Twitter kah, mau di YouTube kah, bahkan TikTok pun juga ada orang menyampaikan firman Tuhan, orang penggal-penggal firman Tuhan, kemudian orang mulai menirukan khotbah itu banyak. Itu karena mereka jeli melihat peluang. Ketika mereka tidak jeli melihat peluang, maka mereka akan tinggal begitu saja. Coba kita lihat di hari ini. Ketika saudara dalam sebuah pekerjaan dibatasi, itu masalahkah atau peluang? Kemarin ketika sekolah diputuskan tidak boleh bertemu secara fisik, sehingga semua guru dan murid harus belajar secara daring, saudara. Apa yang terjadi? Istri saya mau tidak mau ya mesti belajar. Kemarin beberapa waktu lalu yang harusnya libur tapi tidak libur, harus belajar di sekolah. Bagaimana belajar tentang Google Class, tentang apalagi Kapot lah, tentang bikin semua aplikasi-aplikasi untuk proses pembelajaran. Itu peluang. Tetapi ketika orang tidak bisa melihat peluang, itu masalah. Bila sebelah harus jeli melihat peluang. Sebagai anak Tuhan, situasi boleh sulit, tapi saya percaya setiap kita akan menemukan peluang-peluang baik dalam dunia bisnis. Kan banyak sekarang orang mulai jualan online, itu kan peluang. Tetapi ketika itu hanya meratapi saja ya sudah, tidak akan pernah berubah keadaan dan kita tidak akan pernah mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Amin. Itu hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami terobosan. Hal yang kedua, saya ingat tentang kisah Rasul Paulus. Ketika dia melayani setiap kali penginjilan, saudara, di sebuah tempat, kalau tidak salah di Athena, di situ ada begitu banyak patung-patung. Dan dari sekian banyak patung, ada satu patung yang namanya patung yang tidak dikenal. Dan orang-orang di situ menyembah patung yang tidak dikenal. Lihatlah bagaimana Rasul Paulus jeli melihat peluang itu. Dia menggunakan patung yang tidak dikenal sebagai media untuk menginjili orang-orang di situ. Dia bertanya, bagaimana mungkin kalian sembah sesuatu yang tidak dikenal? Tapi aku menyembah sesuatu yang aku kenal. Disitulah peluang bagaimana Rasul Paulus masuk untuk menginjili orang-orang di tempat itu. Sekali lagi, jeli lihat peluang. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, hal yang terakhir tentang bagaimana kita bisa mengalami terobosan dalam hidup kita. Kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Fokus pada Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, dari awal keempat orang ini, mereka hanya fokus bagaimana caranya membawa temannya yang lumpuh ini untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi fokusnya adalah Yesus. Tantangan dihindarkan, tantangan disingkirkan, cari peluang, dan bagaimana caranya fokus itu tetap tertuju kepada Yesus. Fokus itu penting sekali. Ketika orang kehilangan fokus, maka dia tidak bisa melakukan sesuatu yang maksimal. Penting fokus. Dan fokus kita harus tertuju kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena fokus kepada Yesus akan membuat kita menemukan jalan keluar. Karena apa? Karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, maka Dialah yang akan memberikan jalan. Karena Dia tahu jalan. Di Mazmur dikatakan, ketika aku melihat gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan itu dari mana, saudara? Dari Tuhan. Ketika pemazmur melihat alam semesta, dia tahu
bahwa dia sedang tertuju kepada pencipta alam semesta dan dia baru melihat begitu banyak pertolongan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau engkau lihat masalah, maka masalah itu akan makin besar dan akan menelan hidup saudara. Tetapi ketika kita melihat Yesus yang jauh lebih besar dari masalah, maka masalah itu akan terus dihindarkan dan kita akan mengalami terobosan. Amin. Sama seperti keempat orang tadi, mereka mengalami terobosan yang besar dalam hidup mereka. Tantangan ada, tapi mereka fokus hanya kepada Yesus. Dan secara itu saudara, di sepanjang bulan ini kita akan belajar banyak bagaimana setiap kita boleh mengalami terobosan. Di dalam keluarga saudara, saudara boleh mengalami terobosan. Dalam pekerjaan saudara, saudara boleh mengalami terobosan. Dalam pendidikan saudara, saudara juga boleh mengalami terobosan. Bahkan dalam kehidupan saudara pun, engkau boleh mengalami terobosan ketika engkau sungguh-sungguh fokus hanya kepada Yesus. Jangan fokus kepada yang lain, fokus saja kepada Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami belajar agar setiap kami boleh mengalami terobosan dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh melihat masalah sebagai penghambat. Dan biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang jeli melihat setiap peluang dalam kehidupan kami. Dan kami tahu ketika kami fokus kepada Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup, maka Engkau sendirilah yang akan memberikan jalan keluar, yang akan mampu menerobos segala sesuatu yang tidak bisa diterobos karena Engkaulah kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.